Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita kembali memperingati hari Jumat Agung, hari di mana Kristus Tuhan kita disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Tahun ini Jumat Agung dan Paskah kita terjadi lebih awal, yakni di akhir Maret. Biasanya terjadi di awal April, tapi tahun ini jatuhnya di akhir April, akhir Maret. Saudara tidak usah heran mengapa tanggal Paskah, Jumat Agung dan Paskah selalu berubah-ubah setiap tahun. Kalau Natal kelihatannya tidak berubah, dari dulu sampai sekarang 25 Desember stabil. Tapi kalau Jumat Agung dan Paskah ini selalu berubah-ubah, bukan saja berubah tanggal, tapi juga bisa berubah bulan antara Maret atau April. Nah, mengapa Natal tidak berubah tanggalnya? Karena yang paling penting di dalam Natal itu adalah tanggal. Tidak peduli harinya hari apa, yang penting 25 Desember. Kalau 25 Desembernya kena Kamis, ya Natal kita Kamis. 25 Desembernya kena Minggu, Natal kita Minggu. 25 Desember kena Jumat, Natal kita Jumat. Karena itu Natal itu yang menentukan adalah tanggal dan bukan hari. Tapi kalau kita bicara Jumat Agung dan Paskah, maka yang penting bukan tanggal, tapi yang penting adalah hari. Karena harinya tidak boleh lari dari Jumat, dan Paskahnya tidak boleh lari dari Minggu. Karena kalau tidak kita bisa Selasa Agung, besok lagi Rabu Agung, tahun depan lagi Kamis Agung. Karena itu maka Jumat tidak bisa diganggu-gugat, demikian juga hari Minggu. Dan karena itu maka di dalam Jumat Agung atau Paskah yang paling penting adalah harinya. Karena Yesus mati hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Tahun berapa Yesus itu disalibkan? Kalau saudara ingat penjelasan saya bahwa Yesus itu dilahirkan kira-kira tahun 6 sebelum Masehi, seperti saya jelaskan pada waktu Natal, dan dia itu keluar untuk melayani pada umur 30. Setelah dia melayani selama kira-kira 3 tahun lebih sedikit dia disalibkan, maka kira-kira Yesus itu disalibkan pada umur 33 tahun. Kalau Yesus lahirnya tahun 6, maka 33 tahun. Tahun 6 sebelum Masehi, 33 tahun kemudian, maka jatuhnya sekitar tahun 27 Masehi. Jadi Yesusnya lahir, mati, disalib tahun 27 Masehi. Tanggal berapa? Tanggalnya, harinya hari Jumat. Tapi Jumat tanggal berapa? Jumat tanggal 14. Bulan apa? Bulan Nisan. Bulan Nisan ini berdasarkan kalender Yahudi. Jadi bulan Nisan, 14 Nisan tahun 27 Masehi. Nah, kalau kalender Yahudi Nisan itu, bulan Nisan itu di kita tuh bulan apa? Di kita tuh adalah rentang. Kalau bulan Nisan dari kalender Ibrani, di kalender kita itu mulai dari akhir Maret sampai dengan April. Jadi dia main di antara dua ini ya, dari pertengahan Maret sampai pertengahan April itu adalah jaraknya bulan Nisan. Nah, kalau begitu untuk memperingati Jumat Agung setiap tahun, lihatnya dari mana? Lihat dari tanggal 14 Nisan setiap tahun. Tapi karena tanggal 14 Nisan setiap tahun tidak selalu pas Jumat. Tanggal 14 Nisan tahun 27 Jumat, tapi tahun 28 sudah hari lain, tahun 29 hari lain, tahun 1000 hari lain, tahun 2016 hari lain. Nah, kalau begitu bagaimana? Harus cari tahu tanggal 14 Nisan itu jatuhnya pada hari apa di kalender kita. Setelah itu mencari hari Jumat terdekat. Kalau Jumat terdekat itu bisa sebelum 14 Nisan atau sesudah 14 Nisan. Pokoknya Jumat yang paling dekat dengan 14 Nisan itu Jumat sebelum atau Jumat setelah. Nah, kalau Jumatnya yang dekat dengan 14 Nisan itu adalah Jumat setelah 14 Nisan, maka jatuhnya ke kita bulan April. Tapi kalau Jumatnya itu adalah sebelum 14 Nisan, maka jatuhnya di akhir Maret.
Nah, untuk tahun 2016 ini 14 Nisan, Jumat terdekat dengan 14 Nisan itu adalah kena di akhir Maret. Karena itulah maka hari ini Jumat Agung tahun 2016 ini kenanya di 25 Maret. Kalau tahun depan Jumat terdekat 14 Nisan adalah setelah 14 Nisan, maka dia akan jatuh di April lagi. Nah, itu perhitungannya. Mengapa sampai Paskah atau Jumat Agung kita ini selalu berubah-ubah setiap tahun tanggalnya, sedangkan Natal itu tidak berubah. Nah, saudara-saudara, setiap kali kita memperingati Jumat Agung, maka pemberitaan-pemberitaan, khotbah-khotbah diarahkan pada pengorbanan Kristus di kayu salib dan manfaatnya bagi kita. Dan saya kira saya sudah banyak berbicara setiap kali, bukan hanya Jumat Agung, tetapi setiap kali perjamuan, bahkan pada berbagai kesempatan saya selalu memberitakan tentang Yesus dan pengorbanannya di kayu salib serta manfaatnya bagi kita. Dan pada Jumat Agung tahun ini saya akan menyoroti doa dari Tuhan Yesus di sekitar penderitaannya. Dan karena itu tema saya hari ini adalah doa Sang Penebus. Doa Sang Penebus. Saudara, tidak usah bingung kalau orang agama lain bilang, jikalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Jikalau Yesus Allah, mengapa dia berdoa? Persoalannya adalah orang-orang seperti itu tidak pernah mengerti keunikan pribadi Kristus, bahwa Kristus adalah Allah, adalah Tuhan, tapi dia juga adalah manusia. Kristen percaya Yesus itu Tuhan atau Allah juga manusia. Dan di sini pada waktu dia berdoa dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia. Dan karenanya saudara-saudara, maka tidak aneh kalau Yesus itu berdoa. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara soal doa Sang Penebus, doa dari Tuhan Yesus di sekitar penderitaannya, maka saya mencatat ada 2 doa Tuhan Yesus di sekitar penderitaannya. Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah doa di Getsemani. Doa Yesus yang pertama di sekitar penderitaannya adalah doanya di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ini dia berdoa sampai 3 kali, dan nada atau bunyi doanya itu mirip atau nyaris sama. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Maka dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini doa pertamanya. Lalu doa keduanya ada pada ayat yang ke-42 pasal yang sama. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Lalu doa yang ketiga di pasal yang sama ayat yang ke-44. Lalu ia pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Berarti doanya sama. Di Getsemani Sang Penebus kita mendoakan doa yang sama 3 kali. Dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari doanya ini, yang menarik di sana adalah ada kata cawan. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini." Ada kata cawan di dalam doa Yesus. Saudara-saudara, cawan itu apa? Kalau kita mempelajari Alkitab secara teliti, maka kita akan melihat bahwa cawan atau cawan yang berisi minuman biasanya adalah gambaran dari murka Tuhan Allah atas orang berdosa. Jadi murka Tuhan Allah atas orang berdosa digambarkan seperti minuman dalam cawan. Dan artinya adalah kalau seseorang harus meminum minuman dalam cawan itu, artinya dia menerima murka Allah. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat ke-10, di sana dikatakan, "Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan dalam cawan murkanya." Jadi cawan di sini bicara murka dari Tuhan Allah.
Wahyu 16 ayat 1 dan ayat 19. Ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah, tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah ke atas bumi. 19. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Ayub 21 ayat 20. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaan, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Demikian juga Yeremia pasal 49 ayat 12. Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Jadi murka Allah digambarkan seperti anggur di dalam cawan. Seorang yang minum anggur dari cawan sama dengan dia menerima murka Allah. Nah, saudara-saudara, murka Allah di sini adalah murka atas orang-orang berdosa. Sekarang Yesus berdoa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Artinya apa? Artinya Allah Bapa di sorga telah mempersiapkan satu cawan murkanya yang akan diminumkan kepada Yesus Kristus, karena Yesus bersedia menanggung hukuman dan murka Allah atas semua orang berdosa. Nah, jadi saudara-saudara, cawan di sini adalah murka Tuhan Allah. Jikalau Yesus sekarang berdoa, jikalau bisa cawan ini lalu, artinya Yesus mau berkata kepada Bapaknya, jikalau ada jalan lain untuk bisa menyelamatkan manusia selain dari minum cawan murka Allah ini, bisakah ditempuh jalan yang lain? Tetapi jangan yang kukehendaki, tetapi yang engkau kehendaki. Saudara-saudara, mengapa Yesus berdoa, kalau bisa cawan ini lalu, kalau bisa aku tidak meminum cawan ini? Mengapa Yesus berdoa seperti itu? Bukankah dia sendiri tahu bahwa dia datang ke dalam dunia memang untuk minum cawan murka Allah itu? Bukankah dia tahu dia datang ke dalam dunia untuk menanggung hukuman itu? Kenapa ketika saat hendak meminum cawan itu, dia seolah-olah menawar, dia seolah-olah meminta supaya dia jangan meminum cawan itu? Saudara-saudara, Yesus memang sudah tahu bahwa dia akan meminum cawan itu. Tapi ingat bahwa di sini saya tekankan Yesus sebagai manusia. Dan sebagai manusia, seorang manusia yang berhadapan dengan murka Tuhan Allah. Murka Tuhan Allah itu begitu mengerikan. Kalau kita mempelajari perjanjian lama, membaca teks-teks kitab suci yang menjelaskan tentang murka dari Tuhan Allah, maka Alkitab menggambarkan bahkan seluruh dunia ini, laut-laut, gunung-gunung, semesta bergoncang karena Allah yang maha suci itu sedang murka. Saya berikan beberapa contoh. Misalnya dalam Ayub 9 ayat yang kelima dikatakan, dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirnya dalam murka. Allah kalau murka, dia membongkar bangkir gunung. Lalu di dalam Yesaya 63 ayat 6, aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Dia memijak-mijak bangsa-bangsa, dan sampai bangsa-bangsa dikatakan dari mulut mereka tersembur darah. Itu karena murka Allah. Kitab Mazmur menggambarkan murka Allah dengan lebih mengerikan. Di dalam dalam Mazmur pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-8. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Dia menekukkan langit, lalu turun kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Dia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, ya, menjadi pondoknya air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. 14. Maka Tuhan mengguntur di langit,
Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya, dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka, kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardik-Mu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Dengan hembusan nafas dari hidungnya saja dunia menjadi rusak, dunia menjadi kacau karena murka Allah. Demikian juga Nabi Habakuk menggambarkan murka Allah di dalam Habakuk pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-6. Dia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Dia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah orang-orang Kusan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai murka-Mu bangkit, atau terhadap laut amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda kereta kemenangan-Mu? Busur telah Kau buka dan telah Kau isi anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya, mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melintasi bumi dan murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Mengerikan sekali murka Allah. Demikian juga Nabi Nahum menggambarkan murka Allah di dalam Nahum pasal 1 mulai ayat yang kedua. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya, pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasa, tapi Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia berjalan dalam puting beliung, badai awan adalah debu kakinya. Dia menghardik laut dan mengeringkannya, segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta penduduknya, siapakah yang tahan berdiri terhadap kegeramannya? Siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Saudara bayangkan murka Tuhan, kehangatan amarah Tuhan sudah begini, itu baru hangat. Kalau panas lagi bagaimana? Berarti saudara, murka Tuhan itu hebat, luar biasa. Karena itu saudara-saudara, kalau seseorang berada di bawah murka Allah, itu sesuatu yang penderitaan yang luar biasa. Karena itu Pemazmur 88 ayat 8 berkata, aku tertekan oleh panas murka-Mu. Ayub 16 ayat 9, murkanya menerkam dan memusuhi aku, Dia menggertak giginya terhadap aku. Nah sekarang itu kalau murka Tuhan Allah atas satu orang. Bagaimana kalau murka Allah atas seluruh manusia sepanjang sejarah? Murka Allah atas seluruh manusia sepanjang sejarah sekarang mau diarahkan pada satu orang, yaitu Yesus. Dan Yesus di sini sebagai manusia, Dia sadar bahwa beberapa saat ke depan Dia harus menerima murka Allah atas seluruh manusia. Gelombang tsunami murka Allah akan menghantam kepada Dia. Maka sebagai seorang manusia yang betul-betul manusia, Dia begitu gentar terhadap murka Allah ini. Lukas 22 ayat 44 berkata, Dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus berdoa sampai keringat darah. Secara medis ini namanya hipovolemik. Dan hipovolemik itu artinya satu stres tingkat tinggi sampai kapiler-kapiler di dalam itu pecah sehingga darah mengalir di bawah kulit, akhirnya keluar bersama-sama dengan keringat. Itu terjadi dalam gejala medis untuk menggambarkan satu rasa ketegangan yang begitu memuncak. Dan Yesus menghadapi itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, karena itulah maka murka Allah seperti ini wajar ketika Dia datang dan Dia berkata, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarpun Dia meminta, Dia masih menyambung doanya. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Inilah doa Sang Penebus di Getsemani. Saudara-saudara, merenungkan kata-kata doa Yesus ini lebih dalam, saya ingin membahasnya potongan per potongan. Kalimat doa pertama Yesus adalah jikalau sekiranya mungkin, atau di dalam versi yang lain dikatakan jika engkau mau. Matius 26 ayat 39 mengatakan jikalau sekiranya mungkin. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42 dikatakan ya Bapakku jikalau engkau mau. Cawan ini lalu. Saudara, penting untuk dicatat doa Yesus di sini menggunakan jikalau. Jikalau mungkin, jikalau engkau mau. Mengapa Yesus menggunakan jikalau di dalam doanya? Karena tidak pernah ada janji atau jaminan dari Bapa Surgawi bahwa cawan itu bisa lalu dari dia, bahwa penebusan bisa terjadi tanpa harus meminum cawan itu. Karena tidak pernah ada janji itu, maka dia mengawali doanya dengan jikalau. Saudara, prinsip ini harus saudara perhatikan dan terapkan setiap kali saudara berdoa. Kita tidak perlu berdoa jikalau kalau Tuhan memang menjanjikan sesuatu. Tapi kalau Tuhan tidak pernah janjikan sesuatu, maka doa yang benar harus pakai jikalau. Saya beri contoh. Kita tidak perlu berdoa, Tuhan, jikalau engkau mau buatlah kasih karuniamu cukup bagiku. Tidak usah berdoa, jikalau engkau mau kasih karuniamu cukup bagiku. Tidak perlu berdoa begitu. Mengapa? Karena tanpa saudara berdoa, Tuhan memang sudah janji. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tapi jawab Tuhan, cukuplah sudah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Tidak usah pakai jikalau. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji. Kita tidak perlu berdoa, Tuhan, jikalau engkau mau, jangan biarkan cobaan ini melampaui kekuatanku. Tidak perlu pakai jikalau. Karena Tuhan memang sudah janji. Di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena itu tidak perlu pakai jikalau. Kita tidak perlu berdoa, Tuhan, jikalau engkau mau, sertailah aku di dalam pelayanan, sertailah aku di dalam pemberitaan Injil. Tidak perlu, karena Tuhan sudah berjanji, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi kalau Tuhan tidak pernah janji, saudara mesti pakai jikalau. Tuhan, jikalau Tuhan mau beri saya mobil. Kapan Tuhan pernah janji saudara bahwa saudara pasti dapat mobil? Tidak kan? Karena Tuhan tidak pernah janji, saudara bisa minta, tapi mintanya itu mesti pakai jikalau. Banyak orang tidak pakai jikalau seperti ini. Lihat mobil orang, taruh tangan dalam nama Yesus jadi milikku. Kalau ada orang sakit dan kita berdoa, pernahkah Tuhan berjanji semua orang sakit yang didoakan pasti sembuh? Tuhan tidak pernah janji. Kalau Tuhan tidak pernah janji, maka berdoanya mesti pakai jikalau. Tuhan, jikalau Tuhan mau, suami saya sembuh. Jikalau Tuhan mau istri saya, anak saya, orang tua saya sembuh dari sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan tidak pernah janji. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan karena jemaatnya Paulus Tribrata tidak mau mengubur Paulus Tribrata. Kenapa? Mereka yakin bahwa setelah 30 hari dia akan bangkit dari kematian. Tapi akhirnya tidak bangkit-bangkit juga. Belum habis itu, Petrus Agung di Semarang mati dan jemaatnya yakin dia akan dibangkitkan. Maka mereka bawa mayatnya ke gereja, semua sujud menyembah, berdoa, mengklaim janji Tuhan untuk bangkit. Tapi pertanyaannya, kapan Tuhan pernah janjikan bangkit? Tidak pernah. Saya lihat ada kecenderungan jemaat-jemaat dari pendeta-pendeta yang besar, kalau pendetanya mati, sukar diterima. Sehingga mereka minta supaya bangkit. Pendeta Budi Asali bilang, kalau saya sampai mati, ada jemaat yang doa bangkit, saya bangun, saya tempelin dia.
Kenapa? Saya sudah enak-enak di surga. Sudah tidak kena sakit penyakit lagi. Sudah tidak alergi lagi. Kok kamu berdoa panggil-panggil saya pulang? Saya kalau bangun saya tempelin. Pak Budi Asali sendiri bercerita tentang saudaranya punya anak mati. Karena anaknya mati tidak mau dikuburkan. Berdoa, Tuhan bangkitkan anakku 1-2 hari. Berdoa terus minta mujizat. Dan ternyata Tuhan tidak bangkitkan. Anaknya mati terus, mayat membusuk dan akhirnya harus dikuburkan. Begitu dikuburkan, dia suami istri menjadi marah. Tuhan ingkar janji. Tuhan tidak setia. Dan mereka lalu mundur dari Tuhan. Mengapa? Memangnya kapan Tuhan pernah janji kalau anakmu mati pasti bangkit? Tidak kan? Kalau apa yang Tuhan janjikan, tidak usah berdoa jikalau. Tapi kalau tidak ada janji, kita mesti datang dengan berkata jikalau. Itu teladan doa dari Yesus. Lalu Yesus melanjutkan kalimat doanya. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di ayat yang ke-39. Sedangkan perbandingannya dengan Lukas 22 ayat 42 dikatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ini kata-kata yang agung di dalam doa Sang Penebus. Sekalipun cawan itu tidak enak, sekalipun cawan itu menakutkan baginya, dia tetap menundukkan dirinya pada kehendak Bapanya. Disinilah Yesus berdoa seperti yang dia ajarkan di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. Saudara-saudara, setiap kita mempunyai Getsemani sendiri-sendiri, di mana kehendak Tuhan bertentangan dengan maunya kita. Tapi berapa banyak kita yang mau berkata jadilah kehendakmu? Ada banyak orang justru mau berkata jadilah kehendakku dan bukan kehendakmu Tuhan. Seringkali saudara, kehendak Allah itu tidak bisa kita mengerti, karena kelihatannya kehendak Allah, kehendak kita jauh lebih baik daripada kehendak Allah. Tapi apakah di dalam kondisi seperti itu saudara tetap taat kepada Tuhan? William Barclay mengatakan, tugas yang paling berat dari kehidupan adalah menerima apa yang tidak dapat kita pahami, tetapi kita dapat melaksanakannya kalau kita merasa cukup yakin akan kasih Allah. Ada lagu mengatakan, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, walau di dalam lembah yang kelam. Lalu refnya, ajarku mengerti, memahami jalan-jalan Tuhan. Sekalipun jalan Tuhan kita tidak bisa pahami, tapi kalau kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita mesti berserah kepada kehendak Tuhan. Itulah teladan dari doa Sang Juru Selamat di Getsemani. Sekarang yang kedua. Doa yang kedua dari Sang Juru Selamat adalah doa di atas salib. Doa di atas salib seperti tercatat dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ini kalimat doa. Maka di sini kita bertemu dengan doa kedua dari Sang Juru Selamat. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, di sini terlihat Yesus minta kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Mengapa tidak Dia saja yang mengampuni seperti biasa dilakukan? Bukankah orang lumpuh yang diturunkan dari atap itu dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni"? Bukankah dia mengatakan kepada perempuan berdosa dalam Lukas pasal 7, "Anakmu, dosamu sudah diampuni"? Jikalau dalam kasus yang lain dia bisa langsung mengampuni orang, mengapa di sini dia tidak mengampuni, tapi dia minta Bapa yang mengampuni? Lagi-lagi saudara, Yesus Allah, tapi di sini dia tidak bertindak sebagai Allah. Di sini dia bertindak sebagai perantara. Karena dia sebagai perantara, maka dia minta kepada Bapa supaya Bapa yang mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Nah, saudara-saudara, waktu dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka," semua penafsir menduga bahwa kalimat ini kalimat pertama dari 7 perkataan Yesus di kayu salib.
Maka diperkirakan kalimat ini terjadi atau dikeluarkan dari mulut Yesus persis setelah kakinya dipaku, tangannya dipaku, atau sampai salib diberdirikan. Dan itu berarti bahwa sakit yang paling hebat, ketika tangan, kaki dipaku, ketika salib diberdirikan, pada saat itulah orang-orang yang biasa tersalib mengeluarkan sumpah serapah, mengeluarkan makian, mengeluarkan kutukan kepada orang-orang yang menyalibkan mereka. Tapi anehnya, berbeda dengan orang-orang tersalib lain, justru pada saat yang paling menyakitkan itu, Yesus mengeluarkan kata-kata doa yang sangat-sangat penuh kasih. Coba kita perhatikan satu komentar di dalam Pulpit Commentary. Dikatakan di sana, kapan doa ini diucapkan? Pada saat khusus mana dia mengucapkannya? Pada umumnya dipercaya bahwa dia mengucapkan doa yang paling penuh kasih karunia ini persis pada waktu tindakan penyaliban itu sungguh-sungguh dilakukan. Persis pada waktu paku-paku dipakukan ke dalam tangan-tangan. Tangan-tangan telah secara terus-menerus digunakan dalam belas kasihan, ke dalam kaki yang telah terus-menerus membawa ke dalam misi kebaikan, atau persis pada saat kayu salib yang berat dan korban sedang menderita dilekatkan padanya, dimasukkan ke dalam tanah dengan kekerasan tanpa belas kasihan. Persis pada saat itu, pada saat dari rasa sakit yang luar biasa dan rasa malu yang tak tertahankan, dia membuka bibirnya untuk mendoakan belas kasihan bagi para pelaksana hukuman matinya. Persis seperti itulah doa pengampunan dia berikan. Pada saat seperti itu seharusnya Yesus bisa dikuasai oleh kepahitan. Jiwanya harusnya dikuasai oleh kepahitan, karena dia tidak bersalah sedikit pun, tapi dia mendapati dirinya disalah mengerti, dirinya difitnah, dirinya diolok, dirinya disalibkan. Saudara-saudara, kalau ada orang baik sekali, tapi orang baik itu disalah mengerti, difitnah, diolok, dihina dengan semua yang buruk, wajar kalau orang baik itu tiba-tiba berubah menjadi tidak baik. Seringkali kita berkata, saya tahu dia orang baik, tapi mungkin kamu sudah keterlaluan, makanya dia jadi begitu. Dalam kepahitan yang hebat, seorang baik bisa berubah jadi tidak baik. Dalam kepahitan yang hebat, seorang yang lembut bisa berubah menjadi seperti serigala. Di sini Yesus mengalami kepahitan yang luar biasa. Seandainya sifatnya yang baik tiba-tiba berubah menjadi ganas, mungkin bisa dimaklumi. Tapi yang menariknya adalah pada saat itu dia menjadi objek kekejaman yang paling tidak berbelas kasihan dari manusia. Dia menderita fisik dan jiwa. Tapi luar biasanya pada saat seperti itu, di bawah perlakuan seperti itu, kata-kata yang luhur keluar darinya. Di dalam film The Messiah, film tandingannya The Passion of the Christ, karena film The Christ laris yang disutradarai oleh Mel Gibson di seantero dunia. Lalu muncul film The Messiah yang diangkat dari Al-Quran dan Injil Barnabas dan memberikan pesan bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan, tapi digantikan oleh Yudas Iskariot. Wajah Yudas itu diubah menjadi seperti Yesus. Jadi sebenarnya yang disalib itu adalah Yudas. Dan ini dipegang oleh Ahmadiyah juga, dipegang oleh sebagian orang Islam yang tidak percaya Yesus itu disalibkan. Seperti Ahmad Deedat dan juga Zakir Naik, mereka percaya bahwa Yudas yang wajahnya Allah di surga mengubah wajahnya Yudas menjadi seperti wajah Yesus. Katakanlah itu benar bahwa memang Yudas yang disalib. Kalau memang benar Yudas yang disalib, kira-kira waktu dia dipaku, dia ditancapkan paku-paku di kaki dan tangannya dan salib diberdirikan, kira-kira dia berteriak apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Tidak, saya yakin Yudas akan maki ancur mereka semua. Di sini saudara-saudara, dalam kepahitan yang hebat, pada saat penjahat-penjahat lain mungkin memaki-maki, mengutuki,
memberikan sumpah serapah. Tapi Yesus mengucapkan kalimat yang lain. Lenski mengatakan demikian. Ini pasti adalah kata-kata pertama yang diucapkan Yesus pada waktu dia berada di salib. Itu diucapkan pada waktu penyaliban sedang berlangsung atau persis sesudahnya. Doa yang sederhana ini merupakan sesuatu yang mengherankan. Sekarang puncak penderitaan itu sedang terjadi, tapi hati Yesus tidak tenggelam oleh air pasang yang ini. Dia memikirkan musuh-musuhnya dan semua mereka yang telah membawa air bah penderitaan ini kepadanya. Dia bisa berdoa untuk keadilan dan pembalasan yang adil, tapi kasihnya naik melebihi penderitaannya. Dia berdoa pengampunan musuh-musuhnya. Kasih seperti ini melampaui pengertian dan menyatakan sumber dari mana penebusan dan pengampunan kita mengalir. Saudara-saudara, pada waktu Kain membunuh Habel, Alkitab bercerita darah Habel berteriak. Coba lihat Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak-teriak dari tanah. Jadi waktu Kain bunuh Habel, Alkitab mengatakan darah Habel berteriak-teriak kepada Allah. Kira-kira darah Habel berteriak bagaimana kepada Allah? Mungkin kira-kira Habel punya darah berteriak begini. Ya Tuhan, aku adalah anakmu yang setia kepadamu. Aku selalu memberi yang terbaik kepadamu. Aku selalu berusaha mentaatimu. Tapi Tuhan, sekarang aku dibunuh tanpa alasan. Oh Tuhan yang maha adil, apakah engkau berdiam diri melihat pembunuhan yang keji atas diriku ini? Mungkin darah Habel berteriak begitu, menuntut pembalasan atas kematiannya. Saudara, jangan aneh kalau orang benar yang mati bisa nuntut pembalasan atas pembunuhan mereka. Kita lihat misalnya contohnya di Wahyu pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka miliki. Ini orang-orang yang mati syahid. Apa yang terjadi dengan orang mati syahid ini? Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamalah yagi penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Berarti orang-orang yang mati syahid, darah mereka berteriak kepada Allah, tuntut pembalasan. Persis seperti darah Habel yang berteriak meminta pembalasan atas Kain. Sekarang saudara, seandainya kalau orang-orang mati syahid berteriak meminta pembalasan atas pembunuhan mereka, jikalau darah Habel berteriak meminta pembalasan atas pembunuhannya, seandainya darah Yesus mesti berteriak kepada Allah, dia berteriak bagaimana? Kira-kira dia berteriak bagaimana? Bagaimana kalau darah Yesus berteriak begini? Bagaimana kalau darahnya berteriak, Bapa, engkau melihat anakmu yang tunggal, yang selalu berkenan kepadamu. Engkau lihat tangan dan kakiku yang selalu melakukan hal yang baik. Engkau melihat aku selalu melayani engkau. Sekarang dipakukan di kayu salib. Engkau melihat wajahku yang selalu memancarkan kasih, sekarang diludahi, ditampar, berlumuran darah dari kepalaku, dan rusukku ditaruh mahkota duri, ditusuk dengan tombak. Ya Bapa yang maha adil, hukumlah orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Buanglah mereka ke neraka selama-lamanya. Seandainya darah Yesus berteriak begitu, apa yang terjadi? Habislah kita. Kalau darah Yesus berteriak seperti itu, celakalah kita sekalian. Tapi bersyukur, ternyata darah Yesus berteriak tidak seperti darah para martir, tidak seperti teriakannya darah Habel. Penulis surat Ibrani mengatakan dalam Ibrani 12 ayat 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di sini Alkitab Indonesia menerjemahkan darah pemercikan yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Di sini terjemahan Alkitab Indonesia tidak tepat. Kalau kita melihat di dalam New American Standard Bible, dikatakan kata-kata yang dipakai di sana speak better,
berbicara lebih baik daripada darah Habel. Darah Kristus berbicara lebih baik daripada darah Habel. Atau di dalam New International Version dikatakan di sana bahwa dia mengucapkan satu kata atau ucapan yang lebih baik daripada darah Habel. Kalau begitu, waktu Yesus ditindas, disalibkan, dianiaya, dia berteriak bagaimana? Suaranya dikatakan mempunyai suara atau teriakan yang lebih baik, lebih indah dari darah Habel. Saya berikan terjemahan New Living Translation. Dia berkata, dan kepada darah yang dipercikan, yang berbicara tentang pengampunan, menggantikan tangisan atau teriakan untuk pembalasan seperti darah Habel. Jikalau darah Habel berteriak menuntut pembalasan, ternyata darah Yesus tidak berteriak untuk pembalasan, tapi untuk pengampunan. Itulah sebabnya penulis Ibrani berkata, darah Yesus, darah pemercikan berteriak dengan teriakan yang lebih baik dari darah Habel. Di dalam Women New Testament diterjemahkan di sana, dan kepada darah yang dipercikan, yang berbicara dengan nada yang lebih beranugerah daripada darah Habel. Dan di dalam firman Allah yang hidup diterjemahkan, dan kepada darah yang dipercikan, yang memberikan anugerah pengampunan, bukan seperti darah Habel yang menjerit menuntut balas. Berarti sementara darah Habel berteriak menuntut balas atas pembunuhannya, sementara para martir berteriak menuntut pembalasan atas darah mereka, tapi Yesus yang disalibkan berteriak dengan penuh anugerah, dan dia berteriak untuk pengampunan. Saudara-saudara, dia berteriak untuk pengampunan yang bagaimana? Dia berteriak, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Di sini saya ingin menjelaskan doa Yesus ini, kata-kata doa Yesus ini di dalam dua hal. Pertama, siapakah yang menjadi sasaran doa Yesus ini? Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka ini? Siapa mereka di sini yang menjadi sasaran doa Yesus? Apakah mereka yang hadir pada saat itu yang sedang menyalibkan Yesus? Ataukah mereka termasuk saudara dan saya? Sejumlah penafsir membatasi jangkauan doa Yesus ini kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Karena orang Yahudi yang membunuh dia, eksekutornya adalah orang Romawi. Dan di sini ada pembatasan. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Para tentara Roma menyalibkan Yesus. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukannya mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyalibkan seseorang. Tidak. Mereka tidak tahu siapa Yesus itu. Mereka hanya taat karena perintah atasan. Demikian juga orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus dengan para pemimpinnya, para tokohnya. Mereka bukannya tidak tahu mereka sementara menyalibkan seseorang atau mereka sementara berdosa. Tidak, bukan itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyalibkan Mesias yang justru mereka nanti-nantikan selama ribuan tahun. Mereka tidak tahu itu. Coba kita bandingkan dengan Kisah 3 ayat 14, 15 dan 17. Ini kata-kata Petrus. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian, telah membunuh Yesus karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Berarti orang-orang Yahudi saat itu yang membunuh Yesus dengan pemimpin-pemimpinnya, mereka tahu mereka sedang membunuh, mereka tahu mereka sedang berbuat dosa. Yang mereka tidak tahu adalah mereka membunuh Mesias. Berarti siapakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Siapakah orang-orang yang tidak tahu mereka perbuat ini? Orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat adalah orang Yahudi dengan para pemimpinnya, sekaligus dengan tentara-tentara Roma. Berarti Yesus berdoa untuk siapa? Yesus berdoa untuk orang-orang Yahudi saat itu dan untuk orang-orang Roma, tapi bukan untuk kita sekarang. Albert Barnes
memberikan tafsirannya. Doa itu dinaikkan bagi mereka yang bersalah membunuh dia. Tidak pasti apakah dia memaksudkan orang-orang Yahudi atau para tentara Roma. Mungkin dia memaksudkan keduanya. Jadi doa Yesus itu doa untuk orang-orang saat itu, tapi tidak untuk kita sekarang. Tapi Charles Haddon Spurgeon, dia punya tafsiran yang lain. Bagi Spurgeon, doa Yesus itu mencakup saudara dan saya hari ini. Saya berikan kutipan dari Spurgeon. Saya percaya bahwa itu merupakan doa yang jangkauannya jauh, yang mencakup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Pilatus dan Herodes, orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ya, seluruh umat manusia dalam arti tertentu, karena kita semua tersangkut di dalam pembunuhan itu. Tapi pasti orang-orang yang langsung didoakan oleh doa itu, doa yang seperti minyak wangi yang mahal itu, adalah mereka yang ada di sana pada saat itu sedang melakukan tindakan brutal dengan memakukan dia pada salib yang terkutuk. Spurgeon mengatakan, doa itu langsung untuk mereka yang ada saat itu, tapi doa ini juga mencakup semua orang di dunia ini. Spurgeon melanjutkan kata-katanya, karena sekalipun kita tidak ada di sana dan tidak betul-betul membunuh Yesus, tapi kita sungguh-sungguh menyebabkan kematiannya, dan kita juga menyalibkan Tuhan kemuliaan. Dan doanya untuk kita adalah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi Yesus berdoa hanya untuk orang-orang di sana, atau berdoa juga untuk semua orang di dunia? Menurut saudara yang mana? Nanti saya jelaskan belakangan. Tapi sekarang kita melihat hal kedua yang mau saya bahas. Apakah doa ini dijawab oleh Bapa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus minta kepada Bapa, ampunilah orang-orang yang menyalibkan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah Bapa mengabulkan doa Yesus ini? Sudah pasti Bapa mengabulkan doa Yesus. Tetapi satu hal yang dimengerti adalah, Bapa tidak mengampuni orang-orang yang didoakan begitu saja. Kalau Yesus berdoa, ya Bapa, mereka adalah penjahat-penjahat yang menyalibkan Yesus. Lalu Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Lalu Bapa mengampuni mereka, padahal mereka sedang membunuh Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Ini pengampunan macam apa? Itu bukan pengampunan Alkitabiah. Karena itu, Bapa memang mengampuni orang-orang yang Yesus doakan, tapi Dia mengampuninya melalui iman dan pertobatan. Artinya apa? Artinya doa Yesus itu dijawab dengan cara Allah Bapa bekerja sedemikian rupa sehingga membuat orang-orang yang menyalibkan Yesus itu akhirnya menjadi beriman dan bertobat. Dan karena iman dan pertobatan itu, mereka diampuni dosa-dosanya. Jadi mereka diampuni bukan tanpa iman, tanpa pertobatan, tapi diampuni melalui iman dan pertobatan. Dan saudara-saudara, apakah doa Yesus terjawab? Terjawab. Apa buktinya? Kita lihat kisah 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bagaimana imam-imam ini bisa percaya? Ini efek doa Yesus. Yesus berdoa memohonkan pengampunan, dan Allah mengampuni mereka dengan membuat mereka bertobat. Pada hari Pentakosta ada 3.000 orang Yahudi bertobat. Setelah itu jumlah mereka di dalam Kisah Rasul pasal 4 naik menjadi 5.000 orang. Itu adalah bukti bahwa doa Yesus ini dijawab oleh Bapa. John Calvin mengatakan, tidak bisa diragukan bahwa doa ini didengar oleh Bapa Surgawi, dan bahwa ini adalah penyebab mengapa banyak dari bangsa itu belakangan meminum dengan iman darah yang telah mereka curahkan. Arthur Pink memberikan komentar, disinilah penjelasan ilahi tentang 3.000 orang yang bertobat oleh satu khotbah. Bukan kefasihan Petrus yang merupakan penyebab, tapi doa dari Sang Juru Selamat yang membuat 3.000 orang itu bertobat. Nah, tapi pertanyaan lebih dalam, apakah semua orang yang Yesus doakan percaya? Kalau Yesus berdoa untuk seluruh dunia tanpa terkecuali,
Apakah seluruh dunia ini pasti akan percaya semuanya? Kalau tidak, kalau Yesus memang berdoa untuk seluruh dunia dan ternyata seluruh dunia tidak percaya, berarti doa Yesus tidak terkabulkan full. Kalau begitu, bagaimana? Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 11 ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Berarti kalau Yesus berdoa, Bapaknya pasti kabulkan. Kalau Yesus berdoa supaya seluruh dunia ini diampuni, artinya apa? Seluruh dunia ini akan bertobat. Tapi apakah seluruh dunia akan bertobat? Tidak. Ada banyak yang akan masuk neraka. Jadi bagaimana? Di dalam Mazmur ada satu jaminan kalau Yesus berdoa, dia akan dikabulkan. Dalam Mazmur 2 ayat 7 dan 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan padamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara-saudara, di sini Yesus memang berdoa. Tapi kita harus mengkaitkan doa Yesus ini dengan doa lain lagi sebelum dia naik di atas salib. Doa Yesus bagaimana? Yohanes 17 ayat 9 dan ayat 20. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan padaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus berdoa, dia bilang dia berdoa untuk murid-murid dan untuk orang-orang yang akan percaya kepada pemberitaan murid-murid. Tapi dia tidak berdoa untuk dunia ini. Artinya apa? Artinya adalah Yesus memang tidak pernah menunjukkan doanya untuk seluruh isi dunia ini dalam pengertian setiap individu. Tidak. Dia berdoa untuk murid-murid dan orang-orang yang akan percaya melalui pemberitaan murid-murid. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Yesus hanya berdoa untuk kaum pilihan saja. Yesus berdoa untuk orang-orang yang telah dipilih sejak kekekalan untuk diselamatkan. Orang-orang pilihan itu menjadi sasaran doa. Dari sini boleh kita simpulkan, waktu di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dia memang tidak berdoa untuk seluruh dunia, setiap individu. Dia memang berdoa untuk seluruh dunia, tapi seluruh dunia dari orang-orang pilihan. Kalau begitu, maka pada akhirnya semua orang yang dipilih akan menjadi percaya. Maka doa Yesus dikabulkan secara full. Saudara-saudara, terlepas dari semua itu, di sini Yesus memberikan satu teladan kasih yang luar biasa. Dia dihina, diolok, dipaku, disalibkan, tapi dia tidak balas jahat dengan jahat. Sebaliknya dia mendoakan mereka yang berbuat jahat pada dia. Di sini Yesus melakukan apa yang dia ajarkan sendiri dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang sudah menganiaya kita, kita masih berdoa bagi dia. Orang sudah menjahati kita, kita masih berdoa bagi dia. Orang sudah mengkhianati kita, kita masih berdoa bagi dia. Pulpit Komentari mengatakan, tidak pernah roh pengampunan seperti ini dinyatakan sejak dunia ini mulai. Dan ini harus menjadi teladan bagi kita sekalian. Adakah orang-orang yang merugikan saudara? Adakah orang-orang yang menyakiti saudara? Adakah orang-orang yang merugikan saudara? Kalau ada orang yang paling sukar diampuni, siapakah orang itu? Orang yang paling sukar diampuni adalah orang yang dekat dengan kita. Kalau saya pergi ke pasar, ketemu orang yang tidak saya kenal, dia dari mana, tiba-tiba dia maki saya, anjing kau. Saya mungkin marah, tapi sampai rumah saya lupa, atau saya tidak kenal dia. Tapi kalau tiba-tiba datang ke gereja, penginjil Umi bilang sama saya, hei anjing kau. Sakitnya tuh di sini. Sukar terlupakan karena orang dekat. Yesus sendiri berkata bahwa dia yang bersama-sama dengan aku makan dari cawan ini, itu orang dekat. Orang dekat adalah orang yang paling sukar diampuni. Karena itu jangan heran suami-suami sukar mengampuni istri, orang dekatnya. Istri-istri sukar mengampuni suami, orang dekatnya. Pacar yang satu sukar mengampuni pacarnya, orang dekatnya. Orang tua atau anak atau sahabat karib,
Sahabat bisa sekarit-karitnya, tapi kalau ada sesuatu kesalahan, mereka adalah orang yang paling suka diampuni. Tapi kalau ada orang seperti itu, doa Sang Penebus memberikan teladan bagi kita. Tidak membalas jahat dengan jahat, sebaliknya mengampuni. Henry berkata, hal ini dicatat supaya menjadi teladan bagi kita juga. Kita harus berdoa bagi musuh-musuh kita dan bagi mereka yang membenci dan menganiaya kita, dengan tidak membesar-besarkan seperti yang seharusnya kita lakukan dengan kesalahan-kesalahan kita. Lalu Barclay, ketika roh yang tidak mengenal pengampunan itu sedang mengancam untuk membalikan hati kita kepada kepahitan, marilah kita kembali mendengarkan Tuhan kita yang memintakan pengampunan bagi mereka yang menyalibkan Dia, dan mendengar hambanya Paulus yang berkata kepada sahabat-sahabatnya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Benar sekali, doa Sang Juru Selamat mengajar kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Sudahkah kita belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti dan menjahati kita? Biarlah doa Sang Juru Selamat menjadi doa kita setiap hari. Ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Amin.